Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang arus jenuh simpang apil. Ini adalah part yang kelima. Part kelima ini berbicara tentang contoh perhitungan arus jenuh, tetapi ini agak spesifik ya, yaitu adalah tipe yang simpang apil yang terlawan, kemudian tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah, dan ini dihitung secara teoritis ya. Para pemirsa, arus jenuh itu ada berbagai macam kondisi ya. Ada yang terlindung, ada yang terlawan, kemudian ada arus jenuh yang teoritis dan ada yang lapangan. Nah, ini Pak Aji memberikan berbagai macam materi ini supaya paham sebenarnya mana yang sedang dicari untuk menentukan arus jenuh itu. Nah, ini sudah disiapkan oleh Pak Aji untuk yang ini, yaitu tipe yang terlawan, tidak dilengkapi dengan lajur belok kanan terpisah dan secara teoritis. Ini agak rumit-rumit sedikit karena memang ada yang sedang bergerak ya. Ketika kendaraan ini bergerak, kemudian dilawannya juga ada yang bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme terlawan itu atau oposite. Nah, oleh karena itu perlu para pemirsa untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya parameter-parameter cara menghitungnya. Seperti itu ada arus belok kanannya seperti apa dan arus belok kanan opositnya seperti apa. Itu dijelaskan Pak Haji, ada contoh-contohnya, angka-angkanya, cara menghitung. Para pemirsa, lebih jelasnya silahkan simak tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang arus jenuh simpang apil. Ini adalah part yang kelima, yaitu contoh perhitungan arus jenuh tipe terlawan, tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah, dan ini adalah secara teoritis ya. Makanya ini kita buat item-item ini karena memang banyak parameternya. Jadi saya ulangi, tipe terlawan tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah dan teoritis. Nah, para pemirsa, dari skema yang sudah dibuat oleh Pak Haji, dari arus jenuh ini memang diawali dengan arus jenuh dasar. Ini ada tipe terlindung dan terlawan, bahkan ada arus kombinasinya. Nah, kemudian di masing-masing ini ada yang teoritis dan lapangan. Nah, kali ini saya akan membicarakan yang jingkari merah ini, yaitu adalah berbicara tentang arus jenuh terlawan, tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah dan secara teoritis. Nah, makanya saya berikan item tadi 3 item karena memang ternyata struktur perbedaan arus jenuh itu ada berbagai macam sebagaimana yang digambarkan skema ini ya. Kita awali dari pengertian arus jenuh sendiri. Nah, ada arus jenuh teoritis, ada arus jenuh lapangan. Apa itu arus jenuh teoritis? Yaitu suatu perhitungan arus jenuh yang didasarkan pada formulasi matematis yang memasukkan berbagai variabel yang mempengaruhi arus jenuh. Nah, rumus yang ada ini di PKJI ini tentunya merupakan jenis arus jenuh teoritis. Ini rumusnya para pemirsa. Arus jenuh teoritis tentu menggunakan rumus arus jenuh J sama dengan arus jenuh dasar J0 dikalikan dengan berbagai macam faktor di sini. Nah, digunakan untuk apa? Nah, karena teoritis ya digunakan untuk memprediksi, bukan untuk mengidentifikasi. Kalau untuk identifikasi lapangan namanya arus jenuh lapangan. Nah, yang di bawah ini para pemirsa. Jadi, arus jenuh lapangan yaitu suatu arus jenuh yang diukur berdasarkan hasil pengamatan pergerakan kendaraan pada suatu pendekat simpang apil. Ya, ini tentunya menggunakan survei lapangan. Bagaimana pengolahannya? Secara kurva ini bisa digambarkan seperti ini. Sumbu X ini adalah waktunya, timing. Kemudian sumbu Y ini adalah arus jenuhnya. Maka ketika
suatu pendekat fase tertentu mendapatkan lampu hijau, maka kendaraan akan bergerak. Ini secara grafik nomogramnya seperti itu. Kemudian ada saat tertentu di sini adalah terjadi kondisi yang stabil, maksimum. Nah, disinilah yang disebut dengan terjadinya arus jenuh. Ingat, arus jenuh lapangan. Nah, gambar ini bisa didapatkan ya lewat arus jenuh lapangan, bukan arus jenuh teoritis. Ya, oke, kita lanjutkan. Masih tentang arus jenuh. Jadi, definisi arus jenuh adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian, ya, keberangkatan antrian ya, dari dalam suatu pendekat selama kondisi yang ada dalam satuan SMP per jam. Kalau kondisi sudah tidak antri, bukan arus jenuh lagi. Betul para pemirsa. Jadi arus jenuh itu memang dari antrian. Itu kalau diamati ya, dari arus jenuh lapangan. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang arus teoritis, ini hanya sekedar pemahaman saja. Pada dasarnya menghitungnya ya tinggal arus jenuh dasarnya bagaimana dan faktor-faktor koreksinya seperti apa. Oke, baik. Arus jenuh dasar adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian di dalam suatu pendekat pada kondisi ideal. Artinya arus jenuh dasar ini adalah kondisi ideal, semuanya bagus sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau itu tidak ideal, tentu harus dilakukan koreksi-koreksi. Ya, oke, masih tentang arus jenuh itu sendiri. Koreksinya seperti apa? Begini Pak pemirsa, jadi arus jenuh itu adalah arus jenuh dasar dikalikan dengan berbagai macam koreksi di sini. Apa koreksi-koreksinya di sini? Yaitu adalah FHS, yaitu faktor koreksi terhadap hambatan samping. FUK, faktor koreksi yang terkait dengan ukuran. FG, yaitu faktor koreksi akibat adanya kepandaian memakai grade-nya seperti apa. Kemudian FP adalah faktor koreksi akibat adanya jarak garis henti pada mulut pendekat terhadap kendaraan yang parkir. Jadi FP ini akibat adanya kendaraan yang parkir di sekitar pendekat. Nah, sebelum masuk kepada materi bagaimana menghitungnya, kita perlu memahami tentang apa itu tipe pendekat, yaitu ada tipe pendekat terlindung, tipe P, protected, dan ada tipe pendekat yang terlawan, tipe O, opposite. Nah, disebut terlindung apabila arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Nah, contoh-contoh gambar ini menunjukkan bahwa arus berangkat tidak ada konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Kemudian disebut dengan terlawan apabila arus berangkat konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Gambar-gambar ini menunjukkan terjadi konflik. Jadi ketika yang dari bawah bergerak ke kanan, kemudian yang dari atas ini lurus, maka akan terjadi ketemu titik konflik di sini. Oke, baik. Para pemirsa, kita lanjutkan. Arus jenuh dasar. Nah, tadi kita perlu memahami bahwa penentuan arus jenuh dasar itu ada dua kriteria untuk yang tipe terlawan. Jadi kalau tipenya terlindung langsung pakai rumus J sama dengan 600 LE ya. Tapi kalau terlawan maka menggunakan grafik-grafik yang sudah disediakan ini. Jadi arus jenuh dasar untuk pendekat terlawan atau tipe O dan bila tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah ya, perhatikan tanda ini kanan ya ini ya, para pemirsa, ada tanda silang ini menunjukkan bahwa barang ini ya, barang yang kaitannya dengan lajur belok kanan terpisah ini tidak ada. Begitu cara membacanya ya. Di silang itu dianggap tidak ada. Maka kalau seperti itu,
maka menggunakan grafik-grafik yang ada di sini. Mana saja, yaitu gambar 12 strip 5. Ini mulai dari gambar 12 strip 2 sampai dengan gambar 12 strip 5. Nah ini ya, ini dalam perhitungannya ada fungsi dari lebar efektif, kemudian GBKA arus yang belok kanan, dan GBAO yaitu arus yang belok kanan opposite ya. Ini para pemirsa, jadi ini adalah grafik bagaimana cara menentukan arus jenuh dasar ya. Yang saya lingkar ini menunjukkan untuk lebar efektif yang berapa LE ya di sini ya. Yang dilingkari ini ada sekitar 6 gambar yang nanti perlu kita identifikasi LE-nya yang mana akan menentukan gambar mana yang dipakai. Oke. Ini para pemirsa. Jadi di sini ada lebar-lebar efektif di masing-masing untuk jenis tadi, yaitu arus jenuh dasar pendekat terlawan atau tipe O ya. Oke, dan nanti tinggal kita menyesuaikan, pilih grafiknya dilihat dari lebar efektif tadi. Jadi ini lebar efektif agak remang-remang sedikit, tapi tidak apa-apa. Nanti ini saya kecilkan, tapi nanti ketika kita latihan membaca akan kita besarkan gambarnya ya. Oke, nah sebaliknya bila suatu pendekat itu ada dilengkapi dengan lajur belok kanan terpisah, jadi di sini ini lajur belok kanan terpisahnya, ini tidak ada silangnya, berarti ada itu maksudnya ya. Maka menggunakan grafik-grafik yang ada di sini ini para pemirsa. Jadi ini menggunakan gambar 12.6 sampai dengan gambar 12 strip 9. Nah ini sama para pemirsa, tergantung kepada lebar efektifnya seperti apa ya. Ini lebar efektif. Nah, nanti perlu kita identifikasi. Oke, arus jenuh dan tipe pendekat terlawan. Para pemirsa, jika tipe pendekat terlawan dan terdapat kendaraan yang belok kanan, maka pengaturan waktu hijaunya memang perlu diatur ya. Bagaimana cara pengaturnya? Ada disebut dengan istilah waktu hijau awal dan ada waktu hijau akhir. Apa itu waktu hijau awal? Artinya kalau itu bersama-sama terlawan ya, maka ada satu yang didulukan mendapatkan hijau dari subfase yang ada itu. Nah, begitu juga waktu hijau akhir. Ketika bergerak, maka salah satu subfasenya itu ada yang diakhirkan hijaunya biar menggunakan waktu-waktu siksa yang tidak langsung konflik. Ya, gitu para pemirsa, maksudnya adalah seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian masih ada arus jenuh kombinasi. Apa itu arus kombinasi? Jadi ketika di dalam pendekat mempunyai isyarat hijau yang lebih dari satu fase, maksud saya lebih dari satu subfase ini ya, maksudnya di PKJ itu, maka cara menghitungnya ya perlu dikombinasikan. Di sini J1 plus J2 sama dengan J1 kalikan WH1 plus J2 dikalikan WH2 dibagi WH1 plus WH2. Oke, baik para pemirsa, tiba saatnya kita akan melihat contoh bagaimana perhitungan arus jenuh untuk tipe terlawan tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah, dan ini secara teoritis ya. Oke, kita ambil ini adalah lokasi di Simpang Apil Laksda Adi Sucipto Raden Panji Suroso, Kota Malang. Di sini struktur jaringannya yang sebelah kanan ini dari Surabaya, kemudian yang dari atas ini Kota Batu, kemudian yang dari bawah ini timur dari Pakis. Nah, kemudian yang dari sebelah kiri ini dari selatan, itu dari Kota Malang. Ini adalah suatu simpang di mana diatur dengan menggunakan tipe terlawan. Ketika ini lurus, ketika yang dari Surabaya bergerak, memang untuk lurus belok kiri dan belok kanan, maka bersama-sama
saat itu juga dengan yang dari Kota Malang, baik itu lurus, belok kiri, dan belok kanan. Kemudian pada fase yang kedua, ini yang vertikal ini dari arah barat utara bolak-balik ini, dari Kota Batu juga lurus belok kiri dan belok kanan bersamaan dengan dari Pakis untuk lurus belok kiri dan belok kanan. Nah, inilah yang disebut dengan tipe terlawan. Jadi ada yang bergerak di sisi lawannya. Oke. Lebih jelasnya skemanya seperti ini, para pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi. Bentuknya adalah seperti ini, struktur dari Surabaya, Pakis, Kota Malang, kemudian dari Kota Batu. Nah, kemudian penguturan fasenya seperti apa? Jadi dari Surabaya dan dari Kota Malang ini bergerak secara bersama-sama. Ya, memang ada perbedaan fasenya ya. Perbedaan tadi hijau awal ya. Jadi ini secara bersama-sama untuk Surabaya dan Kota Malang, kemudian yang dari Batu dan Pakis ini bergerak pada fase yang kedua. Nah, kemudian inilah para pemirsa pergerakannya, ya hanya menjelaskan tadi ini dari Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, dari Pakis kondisi lalu lintasnya seperti ini. Nah, ada data untuk simulasi ini dan ini sebenarnya juga sudah kita survei, namun demikian beberapa data kita ada asumsi begitu ya. Di pendekat dari simpang yang tadi kita akan ambil untuk dari pendekat yang dari Kota Malang ini ya, satu pendekat saja ya, nanti yang lainnya tentunya dengan metode yang sama bisa dicari sendiri ya, dari Kota Malang. Oke, pendekat yang dari Kota Malang tipenya terlawan, tidak dilengkapi lajur belok kanan terpisah, tipe lingkungannya komersial, hambatan sampingnya sedang, lebar efektif itu adalah 2 kali 3 meter. Ini langsung gabungan untuk lurus, belok kiri, dan belok kanan. Kemudian arus yang belok kanan itu 177 SMP per jam. Kemudian arus yang belok kanan oposit itu 61 SMP per jam. Angka ini para pemirsa sudah pernah ditayangkan oleh Pak Aji untuk materi yang berbeda, untuk materi pembicaraan tentang volume pada simpang. Nah, makanya ini langsung kita adopsi nilai yang ada di sini ya ketika mencari arus jenuh. Rasio kendaraan tak bermotor dianggap 0, memang tidak banyak di sana, kalau toh ada sudah sangat minim sekali sekarang ini ya. Jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, ini adalah untuk Malang Raya bersama-sama, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kelandaiannya datar, jarak garis henti ke kendaraan parkir yang pertama itu 80 meter. Jadi memang ramai, cuma untuk parkir masih terkendali sehingga jarak 80 meter masih bisa dilakukan. Pergerakan kendaraan lurus, belok kiri, dan belok kanan. Nah, jadi untuk pendekat yang dari Kota Malang ini memang untuk yang langsung ketiga arah, lurus, belok kiri, dan belok kanan. Semuanya simpang, semua kaki simpang pengaturannya seperti itu ya. Oke, kita awali untuk mencari bagaimana arus jenuh dasarnya. Nah, jadi arus jenuh dasar lewat grafik ini kita menggunakan lebar efektif yang 6,0 ya, 6 meter ya. 6 meter berarti kita menggunakan gambar 12,3, yaitu di mana arus jenuh dasar pendekat tak terlindung jadi oposit. Sebenarnya bukan tak terlindung, terlawan gitu aja, bukan tak terlindung ya. Ini terminologinya dibolak-balik ini PKJ ini. Jadi langsung pendekat terlawan, bukan tak terlindung. Ya bener, tapi cara nyebutkan tidak konsisten. Tipe O, tanpa jalur belok kanan terpisah, tidak ada jalur belok kanannya. Oke, baik. Parameternya lebar efektif 6 meter, kemudian belok kanannya 177, belok kanan oposit 61, maka kita akan tarik di sini para pemirsa. Jadi di sini
177 terletak antara di sini 150 dan 200 ini adalah GBKA. Kemudian kita akan menentukan tentang rasio belok kanan yang opositnya 61. 61 di sini ada angka 0, 50 dan 100. 61 mendekati di angka 50 ini kurva yang berlaku ya. Berarti kita menggunakan kurva yang garis yang kedua ini ya. Oke, baik. Berarti kita akan tarik suatu garis di sini pada titik 177. Kemudian kita tarik sampai ketemu kurva yang dimaksudkan yaitu 61. Kemudian tarik ke kiri, maka di sini ketemu arus jenuh dasar untuk tipe yang terlawan ya. Di sini para pemirsa ketemu nilai kisaran 2900 SMP per jam ya. Ingat, ini baru arus dasar ya para pemirsa, nanti masih perlu dikoreksi lagi. Nah, bagaimana faktor-faktor koreksi? Sebagaimana yang sudah disampaikan di depan tadi, untuk FHS, yaitu faktor akibat hambatan samping lingkungan, tipenya terlawan, kemudian komersial, hambatannya sedang, rasio kendaraan tak bermotornya 0, maka kalau kita ambil di dalam suatu grafik di sini, maka ketemu nilainya adalah ini ya. Kita tarik di sini, komersial, kemudian sedang hambatannya, kemudian tipenya terlawan, maka ketemu 0,94. Artinya bahwa FHS sama dengan 0,94. Selanjutnya kita berbicara kaitannya dengan faktor ukuran kota. Penduduk tadi dinyatakan 2,5 juta, kita tarik di sini. Jadi 2,5 juta itu terletak antara 1 sampai dengan 3 juta, maka ketemu faktor ukuran kota adalah 1,0 ya. Selanjutnya faktor kelandaian memanjang pendekat atau grid. Ini tadi kelandaiannya itu 0, artinya mendatar. Jadi di sini kita lihat di sini ada 0, kemudian ke kiri ini adalah turunan negatif ini, kemudian ke kanan adalah tanjakan yang artinya positif, kemudian di sini ada kurva pembatasnya, kurva kriterianya, maka grid 0 kita tarik ke atas sampai ketemu kurva di situ, tarik ke kiri, maka faktor akibat kelandaian itu adalah 1, FG sama dengan 1. Selanjutnya faktor jarak garis henti pada mulut pendekat ini ada kaitannya dengan parkir. Tadi disampaikan bahwa jarak garis henti ke kendaraan parkir yang pertama adalah 80, kemudian lebarnya 6 meter, kemudian waktu hijaunya diketahui 30 detik ya. Di sini ada WH27 ini suatu kriteria yang umum saja. Jadi karena grafiknya juga hanya ada satu ini, maka dari sini ketika di sini kurva-kurva ini karena ini jaraknya 80, kita ambil yang paling ujung di sini, tarik ke atas, kemudian patok sampai di ujung, kemudian tarik ke kiri, maka ketemu faktor koreksi akibat adanya parkir adalah 1. Berarti FP sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjutkan para pemirsa, adalah faktor arus lalu lintas yang belok ke kiri. Belok ke kiri tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah pengaturannya terlawan. Kemudian di dalam perhitungan faktor-faktor koreksi, ini gambar ini adalah untuk tipe yang terlindung ya. Walaupun ada parameternya FBKI, tetapi karena ini untuk yang terlindung dan yang sedang kita tinjau adalah terlawan, berarti sebenarnya boleh dibilang tidak perlu dikoreksi karena sudah ada tadi faktor-faktor cara menentukan arus jenuh tadi, arus jenuh dasarnya itu. Nah, sehingga di sini karena tidak ada, maka di sini kita nilai FBKI adalah 1, bukan 0 ya. Kalau 0 nanti semuanya kekalikan dengan 0 jadi 0 semua. Jadi tidak terkoreksi berarti sama dengan
1. Ya, oke para pemirsa. Kemudian untuk faktor untuk yang arus lintas belok kanan ini juga sama. Jadi begini para pemirsa. Jadi pengaturan pas mendekat ini tipe yang terlawan opposite. Gambar di samping untuk yang terlindung ya. Maka ini tidak perlu ada faktor koreksi ya. Sorry ini grafiknya mestinya tidak perlu. Jadi ini langsung nilainya 1 ya para pemirsa ya. 1 di sini ya. Oke, jadi FBKA itu tidak ada ya. Kemudian dari situ ketika sudah kita dapatkan berapa arus jenuh dasar, kemudian FHS-nya, FUK, FG, FP, maka arus jenuh ya sebagaimana yang ada di formula tadi ini adalah bisa kita sampaikan di sini karena FBKI dan FBKA itu tidak ada, maka sebenarnya cukup dikoreksi dari ini, jadi dari yang tanpa melibatkan FBKI dan FBKA. Bagaimana? Ini para pemirsa. Jadi sudah kita peroleh di sini arus jenuh dasarnya 2.900 dikalikan dengan FHS-nya 0,94, FUK-nya 1, FG-nya 1, kemudian FB-nya 1, maka diperoleh arus jenuh yang total, arus jenuh akhir setelah dikoreksi ketemu 2.726 SMP per jam. Inilah para pemirsa bagaimana cara menentukan arus jenuh teoritis ya. Oke, arus jenuh teoritis tadi seperti itu yang disampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa tentang bagaimana cara menentukan arus jenuh teoritis ya. Mudah ya para pemirsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.